wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tamanrejo, yang terhormat Bapak Komite SD Negeri 2 Tamanrejo, serta yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 2 Tamanrejo. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya yang akan dipandu oleh Bapak Mardina, calon guru penggerak angkatan 7. Alangkah baiknya sebelum acara kita mulai, kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, sambutan dari Bapak Komite, dan sambutan dari alumni. Untuk yang pertama, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Tarwandi selaku Komite SD Negeri 2 Tamanrejo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Tamanrejo, dan yang saya hormati alumni dari SD Negeri 2 Tamanrejo. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul dengan sehat tanpa ada halangan apapun di SD Negeri 2 Tamanrejo ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tarwandi, kepada segenap Dewan Guru SD Negeri 2 Tamanrejo, juga alumni dari SD Negeri 2 Tamanrejo, karena pada pagi hari ini telah menyempatkan waktu untuk hadir di ruangan SD Negeri 2 Tamanrejo ini untuk berdiskusi. Pada pagi hari ini kita semuanya akan berdiskusi bersama, akan ngobrol-ngobrol santai itu ya, tentang aset yang dipunyai SD Negeri 2 Tamanrejo. Kita bersama akan mengidentifikasi aset apa saja sih yang dimiliki oleh SD Negeri 2 Tamanrejo. Kemudian dengan aset itu kita itu mau apa ya? Kita bisa memanfaatkannya untuk kemajuan SD Negeri 2 Tamanrejo. Dan yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Mardina Hanasori sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Semoga kegiatan ini nantinya akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sambutan yang kedua dari Bapak Komite, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak Komite. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati pada Ibu Kepala Sekolah SD 2 Tamanrejo, pada semua Dewan Guru, Ibu Guru, semua saya hormati,
juga kepada alumni SD 2 Tamanrejo yang saya hormati. Pertama kali mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini bisa mengikuti acara atau dari SD 2 Tamanrejo yang berbahagia ini dengan tiada halangan suatu apapun. Maka kita sudah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya sholat salam semoga tercurah pada beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya selaku komite SD 2 Tamanrejo memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Mardina yang selama ini merupakan calon guru penggerak angkatan 7 yang pada kesempatan berbahagia ini akan melaksanakan yaitu kegiatan kolaborasi tentang identifikasi aset sekolah dan strategi penambahannya. Dan juga saya sebagai komite sangat berbahagia serta berbangga sekali bahwa di SD Tamanrejo ini nanti kedepannya bisa lebih baik dan lebih bermanfaat khususnya bagi Bapak Dina beserta guru yang lain. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebagai komite SD Tamanrejo 2 Tamanrejo ini tidak bisa memberi semangat apapun, hanya bersyukur semoga SD Tamanrejo selalu jaya hingga akhirnya. Jadi kami saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu sambutan dari alumni SD Negeri 2 Tamanrejo kepada Mas Dul. Dipersilahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ibu Kepala SD 2 Tamanrejo, yang kami hormati Bapak Mardina, yang kami hormati juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, senang sekali bisa membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan pagi hari ini. Dan yang pertama saya sampaikan itu berbahagia, itu senang. Dan sangat mengapresiasi pada kesempatan pagi ini bisa ikut hadir dan membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan pemanfaatan aset sekolah dan strategi pemanfaatannya. Yang kedua yang akan kami sampaikan, sebagai alumni kami menyambut baik kegiatan pagi hari ini dan kami sebagai alumni siap untuk berkontribusi dan bersama-sama Bapak Ibu dalam memanfaatkan aset sekolah serta berkolaborasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SD Negeri 2 Tamanrejo. Dari kami cukup, itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yaitu ini yang akan dibawakan oleh Bapak Mardina selaku calon guru penggerak angkatan 7, dilanjutkan dengan identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tamanrejo, yang saya hormati Bapak Komite Sekolah SD Negeri 2 Tamanrejo, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Tamanrejo, dan tidak lupa juga Mas Dul selaku alumni dari SD Negeri 2 Tamanrejo. Marilah yang pertama dan utama kita mengejarkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul
dalam acara kegiatan berkolaborasi seperti tadi yang sudah disampaikan dari Ibu Kepala Sekolah, pembahasan tentang pemanfaatan aset yang ada di sekolah kita dan bagaimana strategi pengembangannya. Dan tentunya nanti sebelum kita membahas lebih lanjut, tidak ada salahnya saya akan memberikan sedikit materi dulu yang nantinya akan kita bahas sekaligus nanti menjadi pedoman kita yang akan menjadikan pedoman di SD Negeri 2 Tamanrejo. Kira-kira bagian tersebut nantinya akan dimanfaatkan seperti apa. Yang jelas tadi sejak awal juga Bu Kepala Sekolah maupun dari Bapak Komite sudah menyampaikan bahwasanya suatu aset itu digunakan nantinya akan memberikan dampak yang luar biasa, terutama untuk pengembangan atau kualitas pendidikan di SD Negeri 2 Tamanrejo. Yang pertama Bapak Ibu akan saya sampaikan dulu materinya sebelum kita bahas. Sekali lagi ini kita sifatnya kan kolaborasi dan berdiskusi untuk pembahasan tentang masalah aset tadi. Baik, Ibu sekalian, yang pertama yaitu tentang sekolah Bapak Ibu. Sekolah itu merupakan sebuah ekosistem pendidikan di mana memiliki interaksi faktor biotik maupun faktor abiotik. Nah, ini mungkin beberapa hal ini mungkin akan menjadikan pembelajaran baru kita yang pada dasarnya sebenarnya sudah lama, hanya saja mungkin dari saya sendiri atau mungkin dari Bapak Ibu baru paham atau mengenal atau bahkan baru mendengar apa itu faktor biotik maupun faktor abiotik. Nah, faktor abiotik itu adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan unsur hidup Bapak Ibu. Jadi unsur hidup yang ada di SD Negeri 2 Tamanrejo, yang jelas kan hidup itu berarti seperti manusia. Dalam hal ini contohnya adalah murid, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan seperti tata usaha atau penjaga sekolah. Dan yang satunya adalah unsur abiotik. Untuk unsur abiotik ini adalah segala sesuatu yang non hidup Bapak Ibu. Jadi seperti anggaran sekolah, terus sarana prasarana, kurikulum, peraturan juga, dan mungkin penegakan disiplin. Baik, berikutnya Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya itu seperti sumber daya atau aset yang ada di sekolah itu, ketika kita kelola dengan tepat, itu akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita, dan itulah nantinya akan bermanfaat juga bagi pengembangan atau berkembangnya pola pikir anak didik kita. Sekali lagi pernah disampaikan dari filosofi Ki Hajar Dewantoro itu bahwasanya itu anak itu memiliki hak untuk istilahnya sebagai kodrat manusia itu dia mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi tugas kita sebagai pendidik di sini itu kita memberikan pemahaman dan penebalan dari apa-apa yang sudah dimiliki dari siswa, terus kita mengembangkan. Jangan sampai kita sebagai guru menuntut anak didik harus bisa A, bisa B, itu tidak, karena mereka sudah mempunyai kodrat sendiri-sendiri secara lain. Nah, kita itu hanya sebagai pembimbing atau pendampingi atau membersamai mereka agar mencapai kodrat itu setinggi-tingginya. Nah, inilah tugas kita sebagai pendidik di sini. Nah, salah satunya dengan pemanfaatan aset yang ada di sekolah itu kita akan atau bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, dalam pengambilan aset itu ada dua pendekatan yang digunakan Bapak Ibu. Nah, selama ini yang kita gunakan mungkin ya mohon maaf ini Bu Kepala Sekolah, kadang kecenderungan kita sebagai pendidik itu minder bahasanya minder itu ya, kalau di teorinya itu pendekatannya berbasis kekurangan atau masalah. Jadi kita itu berpikirnya kita tidak punya ini, kita tidak punya ini. Lah itulah yang nantinya akan justru membuat kita sebagai pendidik akan merasa tidak bisa berkembang karena kita sudah takut dulu. Nah,
di program atau pendidikan guru penggerak ini, salah satu materi atau modul yang dikembangkan adalah tentang kita itu dibangkitkan rasanya untuk menggunakan kekuatan kita. Jadi jangan kelemahan terus yang kita gunakan, tapi kekuatan kita. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Tentunya ini menjadikan suatu pembahasan diskusi yang nantinya akan bermanfaat untuk pendidikan di SD Negeri 2 Taman Rejo. Jadi untuk pendekatan berbasis kekuatan atau aset itu kita itu kecenderungannya adalah memusatkan perhatiannya ke kelebihannya. Jadi jangan kita terus kita tidak punya barang ini Bu, kita tidak punya barang ini. Misalkan kita berdiskusi dengan beliau Ibu Kepala Sekolah, tapi kita balik sekarang kekuatan kita yang diajukan. Dan itulah nanti yang diharapkan setelah kita diskusi ini, kita akan mendapatkan suatu aset yang nantinya itu akan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan di SD Negeri 2 Taman Rejo. Untuk selanjutnya itu untuk pendekatan ABCD ya Ibu, atau bahasanya itu sebenarnya singkatan atau kepanjangan dari Asset Based Community Development. Itu suatu bentuk pendekatan di mana kita itu melakukan pengembangan terhadap komunitas berbasis aset. Dalam hal ini itu kita menekankan dan mendorong komunitas yang ada di sekolah. Nah, atau kita juga bisa katakan memberdayakan aset yang ada di sekolah untuk membangun keterkaitan dari aset tersebut sehingga akan menghasilkan daya guna. Nah, inilah nanti kita berdiskusi dari beberapa aset yang ada di sekolah ini, kita bahas bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, tadi saya sampaikan aset-aset sekolah itu seperti apa. Jadi sesuai dari teorinya adalah aset sekolah itu ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama adalah aset modal manusia, yang kedua aset modal sosial, yang ketiga aset modal politik, yang keempat aset modal agama dan budaya, yang kelima aset modal fisik, yang keenam aset modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Nah, untuk nanti pembahasan kita atau diskusi kita akan mengurai dari 7 aset modal tersebut yang nantinya akan digunakan kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri 2 Taman Rejo. Jadi nanti ada aset modal manusia itu seperti apa, nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwasanya sumber daya yang ada di sekolah itu memiliki kontribusi Bapak Ibu, memiliki kontribusi yang signifikan ya. Artinya kita sebagai pendidik dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu tidak bisa lepas dari yang namanya aset, modal aset. Nah, inilah nanti kita akan berkolaborasi, berdiskusi, kita memanfaatkan strateginya serta pengembangannya seperti apa yang akan dijadikan aset di sekolah SD Negeri 2 Taman Rejo. Baik, itu Bapak Ibu sekalian garis besar yang akan kita bahas, yang akan kita pahami, akan kita diskusikan, yang nantinya akan menjadi satu satu dasar yang nantinya itu merupakan sebuah aset yang dimiliki di SD Negeri 2 Taman Rejo. Mungkin sekian dulu dari saya terkait dengan pembahasannya, dan terima kasih. Dan nanti selanjutnya kita langsung ke pembahasan diskusi. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya Heri Bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu berdiskusi masalah aset ya Pak Dina. Monggo Bapak Ibu untuk bisa bertanya jawab kepada calon guru penggerak angkatan 7. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diawali dari pembawa acara juga. Sekaligus nanti kita akan berdiskusi di Bapak Ibu terkait dengan beberapa modal tadi. Coba kita akan identifikasi
dan sekaligus nanti akan kita gunakan pemanfaatannya. Yang pertama di Bapak Ibu, untuk modal manusia. Kira-kira mungkin dari Ibu sekalian, apa yang ada di modal manusia? Perlu saya garis bawahi itu kecenderungannya kan berarti di seperti guru ya Bapak Ibu ya, gurunya atau muridnya seperti apa, terus mungkin juga dari pengawas sekolah. Mungkin bisa dibantu sekaligus Bu Susi selaku kepala sekolah untuk bisa membantu kita berdiskusi ini biar nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini kita akan bersama-sama mengidentifikasi kira-kira aset atau modal manusia yang ada di lingkungan kita itu apa. Kalau menurut saya yang pertama guru. Guru di sini jelas merupakan modal manusia. Karena apa? Di sini guru sebagai seorang pendidik dan juga pengajar yang berkompeten ya, karena di sini sudah berpendidikan S1 semuanya, kemudian banyak pengembangan diri yang dilakukan. Nah, selain itu dari segi murid ya, murid di sini mempunyai banyak kemampuan-kemampuan yang perlu kita gali, yang itu juga merupakan modal manusia. Masih banyak yang lain, silakan jika ingin berpendapat selain guru, siswa, apalagi. Maka Ibu. Bu, itu kalau untuk wali murid itu termasuk itu apa tidak? Wali murid ya. Bisa kita lihat bersama kira-kira wali murid itu ikut atau termasuk modal manusia apa tidak, Bapak Ibu semuanya? Iya, termasuk ya. Wali murid jelas masuk dari modal manusia. Selain itu juga masuk nanti ada modal namanya modal sosial. Dari wali murid kita itu bisa mendapatkan dukungan-dukungan ya untuk kemajuan SD Negeri 2 Tamanrejo ini. Tanpa dukungan dari wali murid, program-program yang ada di sekolah itu mustahil akan berjalan. Begitu Ibu. Silakan yang lain. Ibu sekalian, tadi sudah untuk yang poin pertama untuk modal manusia, kita lanjut ke modal fisik. Bapak Ibu kita identifikasi. Jadi untuk modal fisik garis besarnya adalah sarana prasarana yang ada di sekolah. Mungkin bisa dibantu lagi Pak Ibu Kepala Sekolah, kira-kira nanti seandainya yang ada kita manfaatkan itu seperti apa modal fisiknya kita untuk penggunaan sarana dan prasarana. Monggo Bu. Baik, terima kasih. Untuk modal fisik ya, sarana dan prasarana bisa kita lihat bersama di sini. Untuk yang pertama yang jelas saya lihat itu gedung sekolah ya. Gedung itu merupakan modal fisik yang sangat penting ya, utama ya. Selain itu juga ini halaman lingkungan di sekitar sini kayak kebun belakang itu walaupun hanya berapa meter bisa kita masukkan ke modal fisik. Di sini walaupun hanya ukuran berapa itu ya, tapi bisa menghasilkan. Dari situ kita bisa menanam sayur-sayuran, juga seperti apa itu Pak Cengkeh ya, itu bisa menghasilkan uang ya. Jadi itu juga termasuk modal fisik. Masih ada yang lainnya? Mau silakan ya Bu Ita, silakan. Itu kan di belakang sekolah itu ada musola. Apakah itu bisa digunakan sebagai aset di sekolah kita juga? Musola ya. Di lingkungan sekitar sini kan ada musola dan anak-anak juga sering menggunakan untuk sholat berjamaah ya. Nah itu bisa kita masukkan ke modal fisik karena kita juga bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar sini ya. Kita matur baik-baik ya. Kita minta izin untuk menggunakan musola sebagai tempat ya sholat berjamaah siswa SD Negeri 2 Tamanrejo. Berarti bisa kita golongkan atau kita masukkan ke modal fisik. Ya, mau Pak Dina kalau ada tambahan? Baik, Ibu,
karena kita sifatnya berdiskusi, memang apa ya istilahnya harus ada komunikasi yang tidak terputuskan seperti itu. Jadi betul Ibu sudah ada guru sekolah. Mungkin tidak ada salahnya juga kita memasukkan Bapak Ibu apa itu tempat parkir ya. Karena tempat parkir itu juga menjadikan salah satu bentuk apa ya bisa dikatakan hal yang penting juga. Seandainya sekolah tidak punya lahan parkir itu kan juga kan merepotkan kita sebagai pendidik, apalagi di SD Negeri 2 Tamarjo. Kebanyakan pendidiknya kan dari bawah atau dari kota dan kita harus datang ke sini dan setiap guru juga membawa sepeda motor, itu nantinya akan bermanfaat juga yang namanya area parkir. Jadi bisa kita masukkan Bapak Ibu, kita sepakati untuk area parkir atau tempat parkir. Ya selanjutnya Ibu, untuk SD kita itu kan punya UKSD, ruang UKS ya. Ruang UKS itu juga salah satu bentuk modal fisik, bisa digunakan ya Bu Susi ya. Ya untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk ke modal politik. Nah modal politik ini keterlibatan guru ya, terutama keterlibatan guru juga. Terus yang nantinya akan membantu pengembangan kualitas pendidikan di SD Negeri 2 Tamarjo. Kita apa ya, kita identifikasi satu persatu. Mungkin sekali lagi Ibu sebagai kepala sekolah nanti akan membantu apa istilahnya diskusi ini. Nanti juga saya jenengan lagi, ke saya lagi atau dari rekan-rekan guru yang lain. Monggo untuk modal politik bisa diuraikan terlebih dahulu, dibantu. Monggo Bu Susi. Baiklah, untuk modal politik di sini berarti SD Negeri 2 Tamarjo itu mempunyai hubungan dengan pihak-pihak lain ya, baik itu organisasi, mungkin juga lembaga-lembaga lain yang saling memberikan manfaat. Sebagai contoh di sini Puskesmas, SD Negeri 2 Tamarjo itu bekerjasama dengan Puskesmas dalam menyelenggarakan kesehatan anak-anak juga lingkungan di SD Negeri 2 Tamarjo. Salah satunya dengan program BIAS ya, imunisasi itu, kemudian program sikat gigi bersama ya, itu salah satu contohnya dengan Puskesmas. Juga ada lagi kemarin kita bekerjasama dengan lembaga dalam apa ya, mengetahui kemampuan ya IQ ya, tes IQ kemarin ya, itu juga merupakan modal politik. Dan silakan kalau ada pendapat yang lain. Ayo dari Budian, silakan Budian. Ada Budian mungkin. Silakan kalau ada Pak Yeno. Siapa monggo? Belum. Saya Bu. Biasanya kalau menjelang pemilu itu di lembaga kita, SD kita kan digunakan sebagai tempat pencoblosan, itu termasuk atau tidak itu Bu? Ya, coba gimana Pak Dina? Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan dari Ibu terkait misalkan tempat kita digunakan sebagai tempat untuk apa itu TPS ya, tempat pemungutan suara. Itu nanti kita fokus di apa itu di modal sosial Ibu. Jadi kita kerjasama dengan apa, dengan masyarakat sekitar begitu. Bapak Ibu ya, tadi sudah modal politik. Kita selanjutnya ada di modal finansial Bapak Ibu. Modal finansial salah satunya adalah yang jelas dan pasti itu modal anggaran ya, berarti itu dana bos ya Bapak Ibu ya. Dana bos itu sudah pasti menjadi salah satu modal finansial kita, di mana dari modal bos itu kita gunakan sepenuhnya sesuai dengan juknis, di mana juknisnya itu menjelaskan bahwa untuk kegiatan operasional anak didik kita atau siswa kita. Nah, itulah yang nanti salah satu bentuk modal finansial. Dan mungkin saya akan mencoba bertanya dari Ibu Via ya Bu ya, yang beliau sebagai istilahnya pengelola di sini untuk kantin sekolahnya ya Ibu ya. Kira-kira bagaimana itu Ibu? Sampai sekarang masih berjalan apa tidak itu untuk kantin sekolahnya Ibu?
untuk kantin sekolah insya Allah masih berjalan Pak, sedikit-sedikit ya. Untuk laba kantin sekolah itu ya saya kembalikan lagi untuk modal, untuk belanja lagi, walaupun labanya sangat sedikit karena dulu modalnya juga sedikit Pak, jadi ya jualannya sedikit-sedikit itu. Baik ya, kalau uang bos itu untuk menambah modal nanti bisa tidak Pak? Baik, ini pertanyaan yang cukup saya juga belum sudah, tapi secara jenis tidak diperbolehkan itu Bu Biadi. Jadi memang untuk kegiatan kegiatan fokus anak kalau untuk dana bos itu. Jadi kalau modal kantin tadi ya Bu ya alangkah baiknya kita nanti diskusikan sama Bapak Komite juga di sini nanti seperti apa. Yang jelas untuk sampai dengan saat ini dana bos belum bisa Ibu untuk membiayai atau sebagai modal dari kantin itu. Tapi yang jelas masih berjalan ya Bu ya, masih berjalan juga. Baik untuk bisa kita gunakan sebagai modal finansial kita. Bos juga, Bu. Terus mungkin kalau saya lihat itu yang kemarin modal yang Bu, apa itu seperti infak itu ya, karena memang saya sendiri selaku guru makmur kan karena memang tidak langsung mengelola, dan mungkin saya tanya mungkin dipandu sama Bu Susi nanti kira-kira itu untuk modal modal finansial di infak itu bagaimana sih itu Ibu pengelolanya, dan apakah nanti yang bisa digunakan juga untuk modal finansial kita? Monggo Bu. Ya, terima kasih. Untuk infak dari siswa SD Negeri 2 Tamarjo itu termasuk modal finansial. Tiap minggu ya, tiap hari Senin dan Kamis anak-anak itu berinfak ya sebesar Rp3.000. Nah, dari infak itu bisa digunakan untuk kegiatan seperti mengaji, kemudian untuk sosial juga bisa. Kalau ada teman yang sakit ya bisa kita ambilkan dari infak tersebut untuk sekedar tali asi. Nah, infak itu termasuk modal finansial yang sangat bermanfaat. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk modal berikutnya adalah modal sosial ya Ibu. Jadi ini dari pihak sekolah itu mengadakan relasi atau sebenarnya hubungan yang baik dengan beberapa lembaga atau komunitas. Saya ambil dulu Ibu untuk yang modal sosial itu. Yang pertama mungkin dari kerjasama kita dengan pemerintah desa ya Bu ya. Dalam hal ini dengan perangkat desanya juga sering juga untuk SD kita itu diajak kolaborasi. Salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan 17 Agustus itu Ibu. Peringatan 17 Agustus itu murid-murid kita itu dijadikan juga untuk sebagai tim kegiatan dari peringatan HUT 17 Agustus itu yang sudah kita laksanakan bertahun-tahun seperti itu. Artinya sudah ada modal sosial juga Ibu di situ. Terus yang berikutnya yang jelas dari seluruh guru SD 2 Tamarjo itu tergabung dalam komunitas KKG ya. Berarti yang kedua adalah komunitas KKG itu bisa disepakati ya Bu ya. Mungkin ada tambahan lagi Bu Susi, monggo. Ada beberapa tambahan tentang modal sosial, diantaranya kegiatan sekolah yang bekerjasama dengan Koramil ya, yaitu tentang pendidikan karakter, diantaranya baris berbaris dan sebagainya. Nah, modal sosial itu sebenarnya bisa kita manfaatkan lebih lagi ya untuk belajar murid-murid, seperti kita bisa kedepannya bisa melakukan kerjasama dengan polsek ataupun dengan pemadam kebakaran. Nah, di situ nanti anak-anak itu bisa belajar langsung dengan narasumber tentang seperti ini kalau pemadam kebakaran tugasnya apa saja, bagaimana kerjanya, seperti itu. Tentunya anak-anak akan tertarik karena mereka bisa langsung
menyaksikan, tidak hanya lihat di TV atau mungkin hanya dengan suara sindernya saja. Itu Pak Dina, silakan dilanjut. Untuk modal berikutnya ya Bapak Ibu, setelah modal sosial tadi kita bahas selesai, berikutnya adalah modal alam atau lingkungan. Nah ini saya sendiri juga istilahnya masih mencari pemanfaatan atau mengidentifikasi aset dari modal alam itu. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu semua. Oke, Bu, yang apa itu Bu? Pemanfaatan alam. Oh ya, pemanfaatan alam di berarti kebun itu ya Bu? Ya. Ya betul ya. Nanti dimasukkan itu modal alam atau lingkungan sekolah. Betul ya Bu Susi. Berarti kita pemanfaatan untuk modal alam kebun ya, pemanfaatan kebun dalam kebun sebagai sarana belajar juga itu salah satunya. Betul Ibu. Terima kasih Bu atas masukannya. Selanjutnya ya, yang terakhir yaitu modal agama dan budaya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, untuk yang terakhir modal agama dan budaya itu adalah salah satu aset juga yang akan salah satu aset yang akan dibahas juga di diskusi kali ini. Monggo Bu Susi dibantu untuk menguraikan, mengidentifikasi dari modal agama dan budaya ini Bu. Monggo Bu. Untuk modal agama dan budaya bisa kita lihat bersama di SD Negeri 2 Lamarjo ini setiap hari Senin dan Kamis itu ada kegiatan mengaji ya yang diampu oleh komite kita juga, yaitu Bapak Terwandi, Pak Roes, dan yang satunya lagi Pak Mas Aizun ya, ketiga ya. Nah itu merupakan salah satu aset modal agama yang kita miliki. Dengan kegiatan mengaji, insya Allah akan menambah pengetahuan anak-anak tentang ilmu agama, juga diharapkan memberikan dampak pada meningkatkan keimanan dan ketakwaan, juga akhlak yang baik bagi anak-anak semuanya. Itu salah satunya. Yang selanjutnya yaitu dari modal budaya. Di SD Negeri 2 Lamarjo ini sebagian siswa itu belajar nabuh gamelan ya, gamelan yang dimiliki oleh desa Lamarjo ini. Nah, itu merupakan salah satu aset budaya karena di sini anak-anak bisa belajar atau muri-uri budaya Jawa itu ya, yang gamelan. Kemudian ada lagi budaya seni tari ya, anak-anak belajar tentang seni tari daerah ya melalui ekstrakurikuler yang pelaksanaan belum rutin, nanti bisa kita maksimalkan untuk kegiatan seperti ini. Ya silakan kalau ada masukan yang lain dari Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Dina yang menambahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita diskusikan bersama 7 aset yang dimiliki sekolah SD Negeri 2 Lamarjo, dan Budian tidak lupa tulisnya ya tadi ya Budian ya. Sudah nanti kita saya rekap juga dari hasil pembahasan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya dan sudah mau ikut berdiskusi dalam mengidentifikasi aset sekolah serta pemanfaatannya atau pengembangannya. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo Bu Fia. Acara yang keempat yaitu penutup. Alhamdulillah acara demi acara telah terlewati. Saya sebagai pembawa acara minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru. Akhir acara, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.